Ya ini curhatan buat keep in track apakah bisnis aku tuh berjalan atau enggak, gimana aku bertumbuh, dan apakah saat ini aku sedang naik, apakah saat ini aku tuh sedang turun. Ya anyway, kemarin aku pergi ke luar kota selama sekitar 3 hari 2 malam. Itu first time banget pergi ke luar kota untuk, dalam tanda kutip ya, bisnis trip. Dan di sana aku full seharian itu bantuin partner aku, seharian full, malamnya dan besoknya kita rapat, kita bahas apa yang perlu dibahas, brainstorming lah, evaluasi, gimana kita mau ke depannya, apa yang harus kita perbaiki dari kemarin, apa yang perlu kita lakukan ke depannya, hal-hal seperti itu. Dan itu full banget, 2 hari itu full banget kayak gitu. I'm happy gitu. Aku tuh jarang banget nemuin orang yang punya passion, punya tujuan, punya semangat yang begitu besar dalam hal bisnis. Karena ini di luar kota, dan kotanya lebih besar daripada kota tempat aku tinggal. Mungkin karena mereka lebih terpapar dengan hal-hal yang lebih terlihat wah gitu ya. Akhirnya mungkin mereka sadar, oh perputaran uang di sini itu seperti ini loh. Ada cara seperti ini, ada cara seperti itu. Sedangkan di kota aku jarang banget ada teman-teman aku atau kenalan aku yang punya pemikiran hal-hal seperti itu. Bahkan banyak yang ngomong kayak, aku mau bisnis, padahal ujung-ujungnya adalah hanya dagang. Setelah pulang di perjalanan tuh kayak mikir gitu, orang ini lebih pintar dari aku, orang ini punya pengalaman yang jauh lebih panjang dari aku belum setahun terjun di dunia bisnis. Aku istilahnya nggak tahu apa-apa, masih bayi banget lah aku di bisnis daripada si orang ini. Waktu mereka cerita, ini loh kesulitan kita sekarang dari sini. Orang yang udah berpengalaman aja kesulitannya bermacam-macam gitu. Tapi mental dia sangat-sangat luar biasa. Mereka benar-benar bisa berdiri tegak buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat bisnisnya, buat maju ke depan, apapun dan sebesar apapun halangannya, bahkan halangan dari internal sendiri. Menurut aku, halangan internal adalah halangan yang amat sangat besar, karena yang merusak adalah orang-orang yang kita anggap akan mendorong kita ke depan, yang akan menyemangati kita, tapi malah mereka lah yang justru berusaha untuk menahan atau bahkan menjatuhkan kita. Dan itu sakit banget. Mereka aja sangat rendah hati dengan proses mereka. Mereka nggak merasa udah melakukan itu, dan itu, kemudian mereka tidak mengharapkan hasilnya akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Fokus mereka hanya gimana caranya kita mencoba hal baru, apa yang harus kita capai di bulan ini. Impian besar mereka akhirnya itu bisa didetailkan dari keseharian, sehari-hari itu harus ngapain, targetnya bulan ini harus apa, target setahun ini harus apa. Dan saat tidak tercapai, mereka bukannya kesel, mereka bukannya marah-marah sendiri, enggak. Mereka akhirnya langsung dengan rendah hati, emosinya turun. Mereka logikanya maju dulu. Oke, ini nggak berhasil, kenapa? Apa yang salah? Apakah dari internal? Ataukah ada faktor-faktor eksternal nih? Kalau ada faktor eksternal, kenapa kok kita nggak bisa menyelesaikan faktor eksternal itu? Kalau misalnya dari internal, kenapa hal ini bisa terjadi dalam internal? Aku diingatkan dengan cara yang baik, diceritakan oleh orang, bukan dengan aku ditegur dengan keras. Misalnya ada suatu masalah, akhirnya aku belajar dari masalah itu, dan masalah itu sempat membuat stres dan lain sebagainya, baru aku belajar sesuatu dari hal itu. Nggak kayak gitu. Aku bahkan hanya diceritakan dan aku bisa menangkap, oh ini loh, aku harus kayak gini loh. Cerita kali ini sampai di sini. Masih panjang sebenarnya. Ya, next time aku bakal cerita. Bahkan kemarin tuh sempat cerita tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang anak gitu ya. Karena mereka udah berkeluarga, sedangkan aku belum. Nanti aku bakal cerita lebih lanjut lagi bisnis mereka apa, gimana mereka mulai dari nol, mereka menjalani itu dengan anak yang masih bayi, gimana mereka ngatur waktunya dan lain sebagainya. Menurutku yang mereka lakukan adalah udah standar yang harus dilakukan oleh semua orang yang level. Next time aku bakal cerita itu. Thank you for listening to my podcast. See you in the next episode. Bye-bye.